Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Aku juga berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Be My Boyfriend yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang sangat populer di sekolahnya. Dia adalah siswi SMA tahun kedua yang bernama Ojina. Melalui persaingan yang ketat, dia terpilih menjadi trendy idol di agensi besar. Yang dimana untuk bergabung dengan agensi tersebut, seseorang harus memiliki tampang yang rupawan, suara yang bagus, pandai menari, dan juga skill lainnya. Di sini, Jina terlihat ditemani oleh temannya yang tak kalah populer, yaitu Hana dan Minji. Mereka bertiga menjadi sosok siswa paling bergengsi di sekolahnya. Sementara itu, ada seorang siswa yang hanya bisa menatap mereka dari kejauhan. Dia adalah Lee Sung-min, siswa biasa di tahun pertama. Di bagian itu, temannya yang bernama Baul menghampirinya. Di sini, dia melihat betapa jauhnya Sung-min jika dibandingkan dengan Jina yang dinobatkan sebagai dewi di sekolahnya. Namun, Sung-min tak berkecil hati. Dia berkata jika semua orang berhak menyukai siapapun di dunia ini. Selang beberapa waktu, terlihat Jina yang bertemu dengan seorang siswa yang tak kalah populernya di sekolah tersebut. Dia adalah Hyung Tak, salah satu pemain baseball terbaik di sekolahnya, yang juga merupakan kekasih Jina di saat itu. Namun di sini terlihat hubungan mereka yang sedang tak baik-baik saja, dikarenakan Hyung Tak yang sudah berkali-kali mengabaikan Jina dan selalu menggunakan baseball sebagai alasannya. Jina sendiri sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungannya, akan tetapi Jina sudah merasa kecewa. Kemudian dia berkata jika dirinya ingin putus dengannya di saat itu juga. Mendengar hal itu, Hyung Tak tak terima. Kemudian dia menyuruh Jina untuk memberikan alasan mengapa Jina memutuskan hubungannya. Di sini dengan spontan Jina berkata jika saat ini dia sudah memiliki kekasih baru. Namun Jina sempat kebingungan di saat Hyung Tak bertanya siapa orangnya. Namun dengan randomnya Jina menunjuk salah satu foto siswa di mading, yang dimana itu adalah Sung-min, anak tahun pertama dari klub penyiaran. Kemudian Hyung Tak meminta Jina untuk memperkenalkan kekasih barunya tersebut. Dengan begitu, dia akan menerima kenyataan jika hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Di saat jam istirahat, Jina dan teman-temannya segera mencari keberadaan Sung-min. Selang beberapa waktu, Minji bertemu dengan Baul, yang dimana Baul mengira jika Sung-min sudah melakukan kesalahan besar. Di saat Baul menemui Sung-min, dia menyuruh Sung-min untuk pergi ke atap gedung sekolah, karena dirinya sudah ditunggu oleh Jina. Setelah Sung-min menemui Jina, Jina pun langsung berkata jika Sung-min harus menjadi kekasihnya. Mendengar hal itu, Sung-min mengingat kembali di saat dirinya melihat Jina untuk pertama kalinya, di mana di saat Jina menyanyikan sebuah lagu, dan disinilah Sung-min mulai terpesona. Di sini dia juga tak menyangka jika pujaan hatinya kini mengajaknya untuk berkencan. Kemudian Sung-min bertanya apakah Jina mengajaknya berkencan karena menyukainya. Jina pun menjelaskan jika dirinya baru saja mengenalnya hari ini dan tak mungkin bisa langsung menyukainya. Sung-min pun berusaha meminta penjelasan sebelum akhirnya Jina berkata jika dirinya mengajak berkencan untuk sementara. Mendengar hal itu, Sung-min pun menolaknya karena dirinya tak ingin menjalin hubungan yang tak jujur. Selang beberapa waktu, penolakan Sung-min sempat membuat pikiran Jina tak karuan karena dirinya tak menyangka akan ditolak seperti itu. Di keesokan harinya, sebelum waktu pembuktian, Jina menyeret Sung-min dan menjelaskan kenapa dirinya memilih Sung-min sebagai calon kekasih baru. Di sini Jina juga menegaskan jika dirinya akan menyiapkan sebuah kontrak agar tak ada pihak yang dirugikan. Kemudian Jina memberinya waktu 10 menit sebelum waktu pembuktian kepada Hyung Tak. Di saat berada di dalam kelas, Baul sempat melihat kontrak tersebut dan berkata jika kontrak itu merupakan sebuah kesempatan untuk memikat hati Jina. Hingga akhirnya Sung-min pun menerima kontrak tersebut dan dirinya dengan berani mengaku di hadapan semua orang termasuk Hyung Tak jika Jina saat ini adalah kekasihnya. Di malam harinya terlihat Jina yang mencoba menghindar dari Hyung Tak. Kemudian Jina mengajak Sung-min untuk pulang bersama. Selang beberapa waktu mereka sempat mampir ke sebuah tempat
yang dimana mereka mencoba untuk saling memahami agar hubungannya tak dicurigai oleh orang lain. Sebelum pulang, Jina menyempatkan diri untuk berlatih di studio dan mungkin akan membutuhkan waktu lama. Di sini Sungmin menawarkan dirinya untuk tetap menunggu agar bisa mengantarnya pulang. Sesamanya di studio, Jina bertemu dengan Hana. Di sini Hana bertanya kepada Jina, kenapa dia mau berpacaran dengan Sungmin. Mendengar hal itu, Jina menjelaskan jika dirinya tak memiliki pilihan lain karena Hyung-tak sudah melihatnya. Namun di mata Hana jika tak sepadan untuk Sungmin, yang menurutnya biasa-biasa saja. Sepulangnya dari latihan, Jina dikejutkan dengan Sungmin yang masih menunggunya. Sesamanya di rumah, Jina meminta nomor ponsel Sungmin dengan alasan jika mungkin saja Hyung-tak akan bertanya. Namun Sungmin terlihat sangat senang karena dirinya bisa berhubungan lebih dekat lagi dengan Jina. Singkat cerita, terlihat Jina yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian dia pun juga menyuruh Sungmin untuk datang ke sana. Namun di sini Hana terlihat tak menyukai kehadiran Sungmin. Kemudian dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Hingga akhirnya Sungmin pun mengajak mereka untuk makan di restoran, yang ternyata tempat yang dimaksud adalah warnet langganannya. Meski terlihat biasa saja, namun hal itu bisa membuat para gadis terkesan. Dan satu hal yang tak terduga adalah jika ternyata Jina merupakan gamer yang cukup handal. Keseharian mereka berdua sudah mulai terlihat bahagia. Sungmin sendiri juga berusaha untuk bersikap manis di hadapan kekasihnya, seperti memberikan jaketnya kepada Jina. Di keesokan harinya, Sungmin tak sengaja bertemu dengan Hyung-tak yang terlihat mulai tak menyukainya. Kemudian Jina datang untuk mengembalikan jaket Sungmin dan berkata kepada Hyung-tak jika Hyung-tak tak boleh mengganggu kekasihnya atau dirinya akan berhadapan langsung dengannya. Namun di sini Hyung-tak berkata jika lebih baik Jina membawa pria yang lebih baik dari Sungmin. Jina yang terbawa emosi, dia pun langsung menarik Sungmin dan menciumnya. Di kejadian ini membuat hati Sungmin semakin berdebar, sementara Hyung-tak pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah mereka tinggal berdua, Sungmin sempat kecewa karena dia tahu jika Jina hanya memanfaatkannya saja. Sementara di sisi lain terlihat Hyung-tak yang memutuskan untuk tak menyerah agar bisa mendapatkan cintanya kembali. Di sisi lain, Sungmin tak sengaja bertemu dengan Hana yang terlihat pucat dikarenakan berusaha untuk tak makan demi menjaga berat badannya agar tetap ideal. Di sini Sungmin dengan sikap pedulinya berusaha untuk membantu, akan tetapi Hana menolaknya karena dia berpikir Sungmin hanya mengejeknya dikarenakan Hana berusaha keras untuk berdiet. Namun Sungmin menjelaskan jika dirinya tak akan berpikir seperti itu karena setiap orang pasti memiliki hal penting untuk diperjuangkan. Sementara di sisi lain, Jina meminta saran Baul untuk mengembalikan suasana hati Sungmin. Di sini Baul menjelaskan jika ketidaktulusan Jina membuat Sungmin kecewa karena dia adalah orang yang sangat menyayangi Jina. Di sini Baul tak sengaja berkata jika selama ini Sungmin berharap kontrak tersebut akan menjadi kenyataan. Di dalam kelas, Sungmin memberikan minuman kepada Hana. Kemudian dia juga berkata jika dehidrasi sangat berbahaya dan juga Sungmin menyebutnya keren karena Hana sudah memperjuangkan sesuatu yang dianggapnya penting. Mendengar hal itu, Hana sempat terkejut karena untuk pertama kalinya dia mendapat pujian dari seseorang. Selang beberapa waktu, Jina bertanya kepada Sungmin sejak kapan dirinya menyukai Jina. Di sini Sungmin menjelaskan jika dia sudah menyukainya sekitar 3 bulan yang lalu, di saat pertama kali melihatnya di ruangan penyiaran. Kemudian Jina juga mengaku salah dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Di sini Sungmin berkata jika Jina merasa bersalah, dia harus melakukannya dengan tulus di kemudian hari. Di tempat latihan, pihak agensi berkata jika kemampuan Hana masih seperti amatir meski sudah berlatih selama bertahun-tahun. Sementara itu Jina mendapat pujian karena kemampuannya jauh di antara yang lain. Di keesokan harinya terlihat Sungmin yang datang menemui Jina di dalam kelasnya. Di sini dia memberikan tas couple di hari jadi mereka. Jina pun menerima barang tersebut dan sebagai gantinya dia akan menraktirnya nanti malam. Namun di sisi lain Hyung-tak yang melihat dari kejauhan dia teringat kembali dengan masa lalunya di saat dirinya mengecewakan Jina di masa itu. Di dalam kelas Jina mendapatkan pesan misterius yang berkata jika dia akan segera menjadi kekasihnya beserta dengan foto dirinya yang diambil secara diam-diam. Sementara di sisi lain Hyung-tak bertemu dengan Hana untuk merencanakan sesuatu.
yang sepertinya berkaitan dengan Jina. Sepulangnya dari sekolah, Jina membatalkan rencana makan malamnya bersama Sungmin karena ada urusan mendadak. Di sini Jina berjanji akan menggantinya di lain waktu. Tak lama kemudian, Sungmin bertemu dengan Hana, di mana Hana mengajaknya untuk pergi ke acara tanda tangan penyanyi, yang kebetulan mereka berdua menyukainya. Di saat sudah malam hari setelah menghadiri acara tanda tangan, Hana dan Sungmin bertemu dengan Jina, yang ternyata sedang bersama Hyungtak. Di saat itu, Jina mendapat kabar dari Hana jika akan ada seseorang dari perusahaan yang ingin bertemu dengannya. Akan tetapi yang menemui Jina adalah Hyungtak, yang dimana dia berusaha untuk menebus kembali kesalahannya. Di pertemuan itu, Sungmin merasa telah dibohongi, begitu juga dengan Jina. Di saat Sungmin pergi, Jina sempat mengejarnya dan bertanya mengapa dia pergi bersama Hana. Namun Sungmin sempat menjawab dengan jawaban yang menyakitkan. Di sini Jina pun langsung pergi dengan kesal. Di saat perjalanan pulang, Jina tak sengaja menabrak seseorang, yang kemudian pria tersebut mengikuti Jina. Di sisi lain, Hyungtak memarahi Sungmin yang tega membiarkan Jina pulang sendirian. Kemudian Hyungtak bercerita jika belakangan ini ada orang aneh yang selalu membuka loker Jina dan meninggalkan pesan misterius. Di sini Hyungtak merasa kecewa karena Sungmin tak menyadari akan hal itu. Di sisi lain, Jina berusaha menghubungi Hyungtak setelah menyadari jika orang yang mengikutinya merupakan salah satu anggota klub baseball. Namun pria itu berhasil merebut ponsel Jina. Di sini pria itu berkata jika sejak awal dia sudah menyukai Jina. Namun Jina lebih memilih Sungmin sebagai kekasihnya. Dan hal itulah yang membuatnya marah. Di sisi lain, Sungmin dan Hyungtak berbencar untuk mencari Jina. Hingga akhirnya Sungmin pun berhasil menemukannya. Kemudian mereka berhasil melewati malam yang mengerikan tersebut. Hyungtak juga berhasil menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada polisi. Setelah kejadian itu, Hyungtak berpesan kepada Sungmin untuk selalu menjaga Jina jika dirinya ingin terus berada di sisinya. Kemudian Sungmin pun meminta maaf karena dirinya sudah mengabaikannya. Namun di sini Sungmin sempat terkejut ketika Jina mengajaknya untuk bermalam di rumahnya. Singkat cerita, terlihat mereka berdua yang makan bersama untuk merayakan hari jadi yang sebelumnya sempat dibatalkan. Hingga akhirnya Sungmin pun tertidur di pundak Jina. Waktu pun berlalu, Sungmin, Jina, dan teman-temannya pergi untuk berlibur. Mereka pergi ke salah satu rumah Minji yang kebetulan sangat besar dan tak berpenghuni. Di sana mereka banyak melakukan hal yang menyenangkan. Di malam itu Jina menunjukkan kemampuan bernyanyinya kepada Sungmin. Namun momen keromantisan mereka sempat diperhatikan oleh Hana, yang nampaknya dia juga mulai menyukai Sungmin. Di sini dia merasa kesal karena Hana terus dikalahkan oleh Jina. Singkat cerita, Jina yang berada di studio dia berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Hana. Namun sang manajer datang untuk memberi kabar jika perusahaan mereka sedang mengalami kesulitan. Di sini sang manajer meminta mereka untuk memberi sejumlah uang agar masalah tersebut bisa teratasi. Mendengar hal itu, Jina berusaha untuk membela karena tindakan tersebut melanggar hukum karena tak tertulis di dalam kontrak. Sang manajer menjelaskan kembali jika biaya itu akan digunakan sebagai investasi untuk mempertahankan perusahaan. Di sini Jina mencoba untuk mengajak Hana pergi, namun Hana lebih memilih untuk membayar agar dirinya bisa mempertahankan posisinya. Melihat hal itu, Jina pun pergi meninggalkan Hana dan juga agensinya. Di malam itu, Jina teringat kembali dengan kenangan masa lalunya, di mana saat dia berteman baik dengan Hana. Kemudian dia datang menemui Sungmin untuk menceritakan masalahnya. Di sini Sungmin mencoba untuk menghibur Jina dengan memperlihatkan rekaman Jina di saat bernyanyi. Kemudian Sungmin menyarankan Jina untuk memposting videonya ke YouTube. Sungmin berharap potensinya akan diketahui oleh banyak orang, sehingga peluangnya untuk debut semakin terbuka lebar. Singkat cerita, terlihat Jina yang menemui kakaknya di sebuah kafe. Di sini sang kakak bercerita jika kekasih Jina kini sudah terkenal semenjak hubungan dengannya. Sang kakak kemudian bertanya bagaimana mereka bisa bertemu. Mendengar hal itu, Jina menjelaskan jika sebenarnya dia hanya menjalin hubungan kontrak dengan Sungmin.
Akan tetapi Jina sedikit terkejut karena saat ini dia mulai menyukai Sungmin. Jina juga berkata jika dirinya akan mengutarakan cintanya setelah kontrak berakhir. Sementara di sisi lain sang manajer memohon kepada Hana untuk membujuk Jina agar kembali karena ternyata mereka cukup kesulitan tanpa adanya Jina. Mendengar hal itu Hana pun kesal. Kemudian dia mengatakan jika dirinya sudah memutuskan hubungan dengan Jina. Di keesokan harinya Jina bercerita kepada Sungmin jika dirinya sudah memposting videonya ke YouTube. Di sini Sungmin terkejut karena penontonnya sudah mencapai ratusan ribu di dalam satu hari. Singkat cerita, saat di sekolah Baul tak sengaja menemukan kontrak perjanjian Jina dengan Sungmin. Di sini Minji yang melihat hal itu hanya tertawa karena dia menganggap hal itu sangat romantis. Sementara di sisi lain terlihat Hana yang hanya memperhatikannya. Tak lama kemudian Hana mengetahui jika video Jina mendapat banyak pujian dari orang-orang. Melihat hal itu Hana semakin kesal. Kemudian terlihat Hyung Tak yang menanyakan keberadaan Jina. Seolah-olah semua orang hanya peduli terhadap Jina. Singkat cerita terlihat Hana yang sudah memutuskan untuk menyatakan perasaannya terhadap Sungmin. Kemudian dia juga mengajaknya untuk berkencan di saat kontraknya dengan Jina sudah berakhir. Namun di sini Sungmin tak menjawab. Hingga akhirnya Jina datang dan mengajak Sungmin pergi dari sana. Selang beberapa waktu kontrak perjanjian Jina tersebar luas, yang dimana seseorang dengan sengaja membagikan kontrak tersebut. Dan hal itu membuat Jina dianggap sebagai pihak yang memaksa Sungmin untuk hubungan tersebut. Tak berhenti di situ, Jina juga mendapat banyak kritik dan komentar yang tak mengenakan dari orang-orang. Sementara itu, Baul mengaku kepada Sungmin jika kontrak hubungannya tersebar dikarenakan kecerobohannya. Di sisi lain terlihat Hana yang mencoba untuk membohongi Sungmin. Di sini dia berkata jika Jina sedang marah dan tak ingin menemuinya. Setelah apa yang terjadi, Minji berusaha untuk membantu Jina menemukan dalang di balik kejadian tersebut. Namun ternyata Hana adalah pelakunya. Di sini Hana tak mengelak karena kontrak perjanjian yang sudah tersebar memang kenyataan. Di saat berada di atap sekolah, Jina bertanya kepada Hana kenapa dirinya melakukan ini semua. Hana menjelaskan jika dirinya berharap Jina kehilangan segalanya. Karena sebenarnya Hana tak pernah menganggap Jina sebagai temannya. Di sisi lain, Hyung Tak yang mengetahui jika Jina sedang dalam masalah, dia rela meninggalkan pertandingan demi menolong Jina. Begitu juga dengan Sungmin yang tak tinggal diam. Di ruang penyiaran, Sungmin mengaku kepada semua orang di sekolah jika dirinya memang menjalin hubungan kontrak. Namun semua peraturan sudah disepakati bersama dan tak ada pihak yang dirugikan. Hubungan kontrak itu juga sangat membantu Sungmin karena jika tak ada hubungan kontrak mungkin dia hanya bisa menyukainya secara diam-diam. Sungmin juga menambahkan jika kontrak tersebut merupakan kesempatannya untuk memperjuangkan cintanya. Sungmin sendiri juga meminta semua teman-teman di sekolahnya untuk mendukung hubungan mereka. Semua orang yang mendengar hal itu dibuat terkejut dengan keberanian Sungmin. Dan hal itu yang membuat mereka semua memberi pujian terhadap Sungmin. Setelah melalui itu semua, Jina sempat terkejut karena Sungmin menempelkan sebuah not di setiap kontrak yang tersebar luas. Not tersebut bertuliskan berhentilah mengkritik Jina dan dukunglah hubungan kami. Sementara itu Hyung Tak datang di waktu yang kurang tepat karena semua masalah sudah teratasi. Meski begitu, dia tak menyesal karena sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Singkat cerita, terlihat Jina yang berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Hana. Namun di sini Hana meminta satu syarat jika ingin berteman kembali, di mana Jina harus melepaskan Sungmin. Dengan begitu, dia tak akan marah dengan Jina. Di sini Jina sempat kebingungan antara memilih teman atau kekasihnya. Tak terasa hari terakhir kontrak sudah tiba. Terlihat Jina yang mengajak Sungmin untuk bolos sekolah dan menghabiskan waktu bersama. Mereka melakukan banyak hal seperti sepasang kekasih pada umumnya. Setelah melalui hari yang indah, terlihat Jina yang duduk termenung dan mengingat kembali perkataan Hana. Hingga akhirnya Jina pun dengan berat hati memutuskan Sungmin dan lebih memilih untuk memperbaiki hubungannya dengan Hana. Mendengar hal itu, Sungmin pun tak percaya. Di keesokan harinya, Sungmin mendapat perlakuan yang dingin dari Jina. Dan hal itu membuat harapan Sungmin pupus untuk memperjuangkan cintanya. Kemudian Jina bertemu dengan Hyung Tak.
Di sini Hyung Tak bertanya tentang hubungannya dengan Sung Min. Namun terlihat Jina yang berusaha untuk tetap kuat di saat menjawabnya. Kemudian Hyung Tak menjelaskan jika dirinya ingin menunggu Jina hingga kontraknya berakhir. Namun melihat Jina seperti ini membuatnya semakin yakin jika dirinya sudah tak memiliki kesempatan. Hyung Tak sendiri juga sudah merelakan Jina pergi dari hatinya. Singkat cerita, terlihat Sung Min yang bertanya kepada ayahnya tentang apa yang harus dia lakukan jika situasinya sudah seperti ini. Sang ayah meminta Sung Min untuk percaya dengan perasaannya dan menyuruh Sung Min untuk mencobanya sekali lagi. Setelah mendapat pencerahan dari sang ayah, Sung Min pun memutuskan untuk memastikannya kembali. Di sisi lain, Jina bertemu dengan Hana. Kemudian dia menyadari jika Hana bukanlah sosok teman yang pantas untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, dia memutuskan ikatan pertemanan mereka. Jina juga menegaskan jika dirinya tak pernah merebut apapun dari Hana. Tak terasa, hari pun sudah menjelang malam. Terlihat Jina dan Sung Min yang akhirnya bertemu kembali. Namun kali ini mereka pun resmi untuk berpacaran. Beberapa hari kemudian saat di sekolah, Jina mendapat kabar dari teman-temannya jika videonya berada di trending nomor 1 dan mungkin dia akan lebih terkenal lagi. Selang beberapa waktu, Sung Min meminta Jina untuk bertemu di atap sekolah. Di sini Sung Min memberi kontrak baru yang berisi perjanjian menjalin hubungan untuk selama-lamanya. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika ketulusan cinta memang dimulai dari keterbiasaan, dan hal itu memang tak memandang status sosial. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kita belajar untuk bisa membuat nyaman pasangan kita, agar kedepannya bisa menjadi hubungan yang romantis. Bisa diibaratkan diam seperti makan tak dikunyah, bergerak oyo jadi solusinya.